selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 12 Februari tahun 2021, dan hari ini adalah bulan baru di Aquarius. Oke, kita mulai dengan 3 kartu, ya, rhyme-nya adalah ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box, itu masih berlaku seperti biasa. Saya melihat yang di tengah untuk Lenormand-nya. Ini kan kayak letter ya, kayak surat pemberitahuan resmi. Jadi kayaknya memang ada yang resmi itu dimulai pada hari ini. Jadi mungkin kalau ini tahun baru nih kayak secara resmi mengatakan ini adalah era baru. Tahun yang baru, 12 bulan ke depan yang berbeda dengan 12 bulan terakhir ini. Seperti itu kalau saya melihatnya. Dan kita tinggalkan masa lalu, ya, kita lihat perempuan yang memikirkan ini seperti nonton TV isinya kaleidoskop, ya. Kita senang melihat kaleidoskop, kita melihat foto-foto di Instagram mulai dari tanggal 1 Januari mungkin atau dari Februari tahun lalu ketika tahun baru masuk ke tahun tikus kemarin, ya, atau bulan baru di Aquarius yang lalu. Dan sekarang adalah era yang berbeda dan kita fokus pada anak yang baru, sesuatu yang berharga ke depan. Dan kalau kita lihat dari chartnya hari ini, saya mungkin masuk duluan, tapi kemarin sudah mulai dibahas, adalah ketika Venus melampaui Jupiter pada hari ini. It's a big thing. Ini adalah tentang bagaimana kita berkreasi. Ya, Venus adalah tentang kreasi. Kreasi dalam percintaan, punya anak, itu termasuk percintaan, ya, seksualitas, Venus semua ada di situ. Keberlimpahan, kemewahan itu adalah fungsinya Venus, dan Venus tadi conjunction dan tengah melewati Jupiter pada saat bulan baru ini. So this is a big thing. Dan kalau kita lihat new moon in Aquarius, ya, itu mengatakan bring love into the situation. Jadi memang ada kesan cinta baru akan muncul pada saat ini. Tadi gambarnya adalah anak, kan, ko-kreasi, cinta yang menghasilkan sesuatu. Kalau cintanya adalah hubungan romantis, mungkin ada babynya kemudian, karena cintanya begitu besar, begitu menggairahkan, ya, begitu membuat kita nyaman. Itu yang diatur Venus, kan? Nah, Aquarius is all about progress and modernity. Ya, jadi tentang, kalau kemarin saya mengatakan tentang alat elektronik, komunikasi yang jarak jauh, itu adalah yang diatur oleh Aquarius. So this is the time to move forward. The new moon in Aquarius card means no looking back. Nggak ada cerita. Ya, Aquarius itu sibuk ngelihat ke belakang, ya, kemudian melihat situasi belakang untuk ditangisi. Enggak, kalaupun dia melihat ke belakang, dia hanya mengambil hal-hal penting untuk digunakan sebagai basis pengetahuan menjalankan masa depan. That's energinya Aquarius, ya. No looking back. Change is on the way and it could come quickly. Whether you get the chance you want depends both on whether you believe you can have it and how much you're relying on others to bring it to you. Jadi melihat ke depan itu ada dua cara. Pertama adalah kita sendiri yang mengupayakan. Yang kedua adalah bagaimana kita koneksi atau kita membuat kolaborasi, co-creation dengan orang lain supaya kita memastikan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk dimulai, dilahirkan, itu bisa terjadi. Itu energinya Human and Aquarius, dan biasanya perekat dari hubungan bersama adalah cinta. Walaupun kembali lagi tidak harus romantis, tetapi ketika kita suka bekerja dengan seseorang, itu lebih memudahkan kita untuk berkreasi. 3 kartu dari Angel Therapy ini saya bacanya agak cepat. The angels are helping you lovingly speak your truth. Tapi ini di kartu masa lalu, jadi sepertinya memang kita udah lebih paham tentang diri kita, tentang siapa teman-teman kita. You have a strong bond with fairies and your life purpose involves helping Mother Nature. Kalau kita baca ini isinya
adalah sebenarnya tentang bagaimana kita juga co-kreasi tidak hanya dengan pihak orang lain tetapi juga dengan Mother Nature. Ya, kita membuka kesempatan untuk apapun yang ada di semesta, apapun itu. Jika itu membantu kita, kita terbuka matanya, terbuka tangannya untuk mau berkolaborasi. Shield yourself, ini adalah yang berikutnya. Protect yourself from harsh or fear-based energies by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Jadi, kalau kita membuka hati kita, membuka mata kita untuk mulai dengan hubungan baru, kolaborasi baru, maka di situ kan sebenarnya kita membuka diri untuk mungkin terjadi misuse, apapun istilahnya, ya, perlakuan yang tidak baik. Tapi kalau kita tidak membuka sama sekali kan kita tidak akan sampai kemana-mana. Oleh sebab itu dibalance, dibuat seimbang ketika kita berani membuka diri tetapi kita juga mampu memproteksi diri. Dan ini digambarkan, ini barangkali penggambaran dari Archangel Michael, ya, dari gayanya bahwa dia punya kemampuan untuk proteksi diri. Dia membawa senjata di sini dan membawa tameng. Artinya dia tidak harus diajari lagi bagaimana memproteksi diri, dan itu menjadi bagian yang otomatis dari kita ketika kita paham bahwa oh, ini situasinya tidak lagi aman. I have to do something. Dan kita tidak membiarkan begitu saja kolaborasi ini menjadi jalan untuk kita diperlakukan tidak seharusnya. Ada satu deck lagi di sini, ya. Quiet time, ini di masa lalu. Kemudian sexuality, dan ini sexuality juga kembali mengatakan kemarin udah pernah keluar dan saya artikan seksualitas ini tidak hanya fisik seksualitas, hubungan seks, tetapi juga hubungan yang lebih erat antara dua pihak dan tidak harus dalam bentuk romantis. New location, dan ini memungkinkan kita untuk mencari area baru dalam kreasi kita, dan buat beberapa orang benar-benar diartikan tempat yang baru atau lokasi geografis yang baru. Bulan dan matahari itu conjunction, dan itulah yang menandakan ini adalah bulan baru, dan yang kita lihat adalah planet lain yang melingkupi. Jadi kalau bulan baru di Aquarius tadi sudah kita baca adalah tentang membawa cinta di dalam hubungan ini. Dan di sini juga disignifikasikan, ditandai dengan Venus yang melewati Jupiter. Tadi sudah saya katakan Jupiter itu juga bisa menandakan energi ayah, energi laki-laki, energi sensualitas maskulin. Itu. Dan feminin, energi sensualitas feminin itu adalah Venus, dan saya tidak mengatakan ini jenis kelamin ya. Ini energinya. Energi sensualitas maskulin dan feminin yang conjunction. Ya, betapa kuatnya daya tarik dua pihak, dua sisi, yin and yang, maskulin feminin pada saat ini, dan dia letaknya di Aquarius. Artinya ini adalah sesuatu yang akan kita terus kembangkan ke depan, ya. Maskulin dan feminin itu artinya kombinasi antara energi yang ini penggambarannya. Ini kan sangat maskulin ya, shield yourself, dan ini kan dimiliki semua orang. Ini tidak hanya laki-laki yang punya shield yourself. Yang namanya Archangel Michael memang namanya laki-laki, tetapi dia tidak bergender ya. Yang namanya malaikat itu tidak ada gendernya, laki-laki perempuan nggak ada, karena dia energi. Kayak kita bilang dokter itu laki-laki atau perempuan? Iya, bisa dua-duanya kan, karena dokter itu bukan orang, jadi dia bukan gender. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Begitu juga Archangel Michael, walaupun digambarkan ya karena kita manusia dan ingin mempersonifikasikan energi tersebut, makanya gambarnya adalah laki-laki karena di situ maskulin, tetapi jelas ini bukan gender. Dan Veris ini energi feminin. Veris itu jarang kita menggambarkan peri itu laki-laki, walaupun mungkin kalau di dalam cerita, ini kan semuanya cerita mitologi ya.
itu ada laki-laki dan perempuan, tetapi biasanya penggambaran dari peri itu biasanya perempuan, ya. Jadi energi feminin dan maskulin. Oke, ini dari tarotnya. Wow, ada 3 major arcana. Death terbalik. Ini kan sama seperti transformasi, perubahan. Jadi ini kan tahun baru, bulan baru. Jadi menurut saya ini sebenarnya adalah situasi yang baru, tapi kita belum bisa melihat hal yang baru tersebut karena kita belum bisa tutup buku. Kita belum bisa move on. The world di posisi tantangan. Ya, jadi ini sama kan ceritanya. Kita belum bisa sepenuhnya menerima hal baru, tetapi it doesn't matter karena sarannya yang penting kita paham persis bahwa sebenarnya eranya sudah berubah. Dan mungkin sedikit orang yang paham, tetapi di dalam hati kita tahu bahwa ini adalah era yang baru sama sekali. Buat beberapa orang punya satu kepekaan bahwa ketika masuk situasi baru itu ada rasanya, tetapi bukan sesuatu yang mudah dikatakan kepada orang lain ya, tentang perasaan ini, karena itu sifatnya sangat pribadi. Dan ini membuat kita memang ya udahlah, apapun yang terjadi ya kita lewatin aja ya hari ini. Kalaupun ada bersama teman kita udah punya. Jadi ini saya merasa gambar Nine of Wands terbalik ini adalah ketika kita punya pemahaman ini, kita punya pemahaman bahwa ini era baru dan belum ada buktinya kecuali pakai tanggalan, tapi saya yakin bahwa energinya itu akan baru, hanya saja kita belum bisa buktikan karena belum lewat. Yang namanya pembuktian itu kan biasanya kalau sudah lewat. Yang namanya proyeksi itu selalu bukan pembuktian, tapi itu adalah antisipasi. In every present moment, you have the opportunity to begin your life anew, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Ya, jadi ini energinya tadi kan, energi era baru, kita kerasa. Mungkin buat beberapa ini merayakan sebagai, karena ini juga hari libur ya, sebagai sesuatu yang baru, tetapi kan kita belum bisa ngerasain persis gimana ke depan, tapi kita merasa bahwa ini adalah a new, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Pastikan bahwa di era yang baru ini ya, yang mungkin yang perlu diingatkan adalah jangan bawa lagi bagasi yang berat, yang hanya jadi toksik, yang hanya membuat kaki kita kita menyeret-nyeret hal tersebut. Kalau memang itu perlu direlakan, dan itu kemarin sudah kita bicarakan tentang pilihan, tentang merelakan, tentang prioritas, itu udah kemarin, maka sekarang itu seperti sudah loncat ke era baru, jadi garisnya itu udah kita loncati. Buat beberapa kakinya masih setengah, masih di masa lalu, it's okay. Tadi kan juga penggambarannya adalah seperti ini. Memang sukar mengakhiri masa lalu dan tidak banyak orang yang langsung bisa loncat ke hal yang baru karena ya itu tadi masih siapa tahu saya boleh nunggu 5 menit lagi ya saya tiduran kayak saya mau bangun pagi-pagi itu 5 menit lagi tambah 5 menit terus tiba-tiba ketiduran sejam lagi. It happens all the time gitu ya. Kita mau nunggu ya besok aja kita mulai. Ternyata 1 bulan kemudian baru mulai, itu biasa. Anyway, ini adalah titik di mana sebenarnya kita secara resmi sudah masuk ke era baru di mana kita bisa co-create, bisa kreasi hal baru yang akan kita sukai. Hanya saja kita harus mampu melepaskan apa yang sudah lewat. Oke, Wanita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.